Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wageng, kali ini saya akan mencoba untuk mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan siang hari ini, dan apa yang sedang dia prioritaskan untuk siang hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang energi kamu yang lebih dominan untuk bercerita? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya hanya bisa meratapi, hanya bisa menangisi, hanya bisa menerima, dan hanya bisa memberikan suatu penyesalan, yang dimana hal itu terjadi akibat dari kondisi yang benar-benar sangat memberikan suatu ketulusan, tetapi ketulusan itu membalikkan perbuatan yang diberikan oleh satu energi dari berbagai pihak. Berbagai pihak hanya bisa memberikan satu energi tersebut, hanya mampu merenung, wah ternyata saya yang terlalu bodoh. Seperti inikah balasannya?
sementara satu energi tersebut sudah memberikan suatu kenyamanan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu. Dan bisa saja saya mengategorikan perkataan saya itu mengarah terhadap manusia tersebut. Tetapi kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini pun bisa saja masih mengarah terhadap diri kamu dan masih saja mengarah terhadap manusia tersebut. Yang dimana kemunculan kartu saya ini, yang saya angkat ini, memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya terhadap kondisi pemikiran. Pemikiran yang begitu sangat kacau, tetapi mencoba untuk mengesampingkan kekacauan tersebut, seakan-akan kekacauan itu selalu memberikan suatu dampak untuk mengingat dan menerima. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi energi kamu, saya rasa untuk siang hari ini, kondisi kamu antara kacau atau memang antara menyesal. Itu yang saya lihat terhadap kondisi energi kamu siang hari ini. Antara kacau atau memang antara menyesal. Penyesalan itu datang karena memang kondisi batin kamu yang berbicara. Kekacauan itu datang karena mungkin selama ini kamu terlalu baik. Selama ini diri kamu masih memakai pemikiran positif. Coba kamu renungkan secara pribadi dari logika kamu. Apa sih yang kamu dapatkan ketika diri kamu mencoba untuk memberikan suatu ketenangan terhadap orang lain? Apa sih yang kamu dapatkan ketika diri kamu berusaha untuk memberikan suatu perjuangan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Apa yang kamu dapatkan? Kebahagiaan, ketenangan, atau kenyamanan, atau keterpurukan? Saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak menyalahkan diri kamu. Tetapi saya hanya sekedar ingin bertanya. Karena pertanyaan saya itu seakan-akan kondisi siang hari ini yang berbicara. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Bagaimana posisi gambarnya? Terduduk sambil mengangkat kedua tangan, di mana kedua tangan tersebut menutup wajah. Wajah yang tertutup itu sudah tidak mau melihat kondisi di sekeliling. Karena ketika melihat kondisi sekeliling, yang ianya timbul rasa sakit hati dari perasaan. Apa yang barusan saya katakan, mungkin untuk saat ini kamu hanya bisa mengangkat kedua tangan kamu itu untuk menutup wajah kamu karena diri kamu sudah tidak mampu lagi untuk melihat. Itu dia wakil. Bagaimana? Cocok tidak yang saya katakan ini terhadap logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi manusia tersebut, di luar dari hubungan asmara yang pernah dia jalin terhadap diri kamu, sepertinya manusia ini sedang menerima suatu perbuatan di mana perbuatan itu dari diri dia sendiri. Itu yang saya lihat. Sedang kacau ini manusia untuk siang hari ini.
Ada yang dia utamakan dan ada yang dia lakukan ini. Yang dimana ketika diri dia mengutamakan hal tersebut, seakan-akan itu tidak sesuai dengan harapan dia di siang hari ini. Siang hari ini mencoba untuk merenung ini manusia. Mencoba untuk menyendiri. Dan kondisi perasaan dia untuk saat ini benar-benar sangat sensitif. Marah, emosi. Ada orang yang telah mengkhianati ini manusia. Ingat, saya berbicara seperti ini mengesampingkan terhadap kondisi hubungan asmara yang pernah kamu jalin terhadap manusia tersebut. Karena saya lebih dominan terhadap pekerjaan atau hubungan bisnis atau keadaan keuangan dia siang hari ini. Bisa saja kondisi pekerjaan dia menekan diri dia, dan bisa saja kondisi pekerjaan dia untuk saat ini sedang terganggu. Karena kemunculan kartu Nine of Swords ini mengarah terhadap situasi pekerjaan dia dan bisnis. Sedang tidak nyaman, sedang kacau, sedang berantakan. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Three of Swords, 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Kalau saya mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut yang mengarah terhadap satu hati, sepertinya manusia ini sedang terpukul. Sepertinya manusia ini sedang sakit hati terhadap seseorang, yang dimana seseorang tersebut secara tidak langsung sepertinya memberikan dampak buruk terhadap orang. Ada satu pekerjaan yang dia lakukan, tetapi pekerjaan yang dia lakukan itu, dia sudah terlanjur percaya terhadap seseorang untuk menangani pekerjaan itu. Tetapi seseorang itu justru memberikan dampak negatif dari pekerjaan yang dia lakukan. Bukan hanya pekerjaan sepertinya yang saya lihat di sini, Wak. Kondisi keuangan dia pun sepertinya dimanfaatkan oleh seseorang ini. Kondisi keuangan dia sedang dimanfaatkan oleh pihak yang bersama dengan diri dia sekarang. Bisa saja pihak ketiga atau pihak dari keluarganya. Dua kartu yang saya pegang ini tidak menggambarkan kondisi diri dia untuk siang hari ini nyaman, tetapi menggambarkan kondisi yang bersifat negatif. Hati yang terluka kalau saya mengarah terhadap kondisi energi kamu. Hati yang tersakiti kalau saya mengarah terhadap kondisi energi kamu. Hati yang terhianati kalau saya mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana hati kamu itu yang membuat diri kamu menyesal. Kenapa dulu saya bisa menjalin hubungan asmara terhadap manusia itu? Bertolak belakang siang hari ini antara energi kamu dengan energi diri dia. Kamu merenung, dia sedang ada masalah. Saya rasa ini manusia mencoba untuk menghindar, atau memang ini manusia terlalu banyak urusan permasalahan dia di luaran sana. Bisa saja berkaitan terhadap hutang piutang atau aspek lain, atau ini manusia terlalu banyak tebar-tebar pesona terhadap orang lain sehingga orang lain merasa sakit hati, dimana ketika seseorang itu merasa sakit hati membuat manusia ini seakan-akan kacau. Itu dia, Wak. Kalau saya mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, munculnya kartu Three of Swords ini karena memang telah hadir pihak lain di dalam kebahagiaan kamu. Pihak lain membuat diri kamu menangis. Pihak lain membuat kehidupan kamu dikendalikan. Ini dia. Dan untuk saat ini pun saya rasa perasaan kamu yang tersakiti tersebut belum tentu bisa diobati.
masih menyimpan sisi trauma diri kamu. Trauma itulah yang saya lihat ketika berbagai energi ingin mengarah terhadap diri kamu, kamu menutup diri. Dan di sisi lain saya merasa setiap kali diri kamu mencoba untuk menjalin suatu hubungan asmara baru terhadap berbagai pihak, saya rasa diri kamu yang selalu tersakiti. Saya rasa diri kamu yang terlalu percaya dan sangat tulus memberikan perasaan kamu. Itu dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 10 pedang. 3 pedang, 9 pedang, 10 pedang. 3 pedang mengarah terhadap hati, 9 pedang mengarah terhadap pemikiran, 10 pedang mengarah terhadap kondisi batin. Hati, pemikiran, batin. Kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, ketiga aspek yang saya katakan ini mengarah terhadap diri dia, tidak seimbang, tidak stabil. Karena diri dia sudah menyadari, dia sudah dihianati, dan diri dia sudah disakiti, dan diri dia sedang berantakan. Pengkhianatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, untuk saat ini giliran dia dihianati. Baik dari segi pekerjaan, bisnis, ataupun keuangan. Manusia ini mencoba untuk berlari dan mencoba untuk menyendiri. Tetapi ketika manusia ini mencoba untuk berlari mendapatkan sesuatu hal, saya rasa tidak sesuai. Mana mungkin sesuai, diawali dengan pengkhianatan, ya secara otomatis diakhiri pun pasti dengan cara pengkhianatan juga. Diawali dengan situasi menyakiti perasaan orang, ya secara otomatis diakhiri dengan menerima sakit hati terhadap perasaan dia sendiri. Siang hari ini ketiga kartu yang saya pegang ini yang lebih mendominasi terhadap diri dia. Sedang ada satu masalah besar dari kemanipulatifan dia sendiri. Dia yang mengawali dan dia yang harus mengakhirinya, Bagaimana perkataan saya? Cocok kau rasa untuk siang hari ini? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 5 tongkat. Sekali lagi saya mengatakan muncul 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dan mengarahkan terhadap manusia tersebut, sepertinya ada pertengkaran besar. Sedang berselisih paham ini manusia tersebut terhadap energi di luaran sana. Sedang dikejar-kejar ini manusia. Pertengkaran itu sangat besar. Sedang terancam mungkin posisi diri dia di dalam pekerjaan dia. Sedang terancam mungkin hubungan bisnis dia. Sedang terancam mungkin hubungan perselingkuhan dia itu. Ini dia pertengkaran. Mencoba untuk memperbaiki dan menaiki anak tangga berikutnya, tetapi anak tangga yang dia naiki tersebut membuat diri dia terjatuh, terpukul, merasa kacau, dan dihianati. Anak tangga yang dia naiki itu saya kategorikan bisa saja pihak ketiga dan bisa saja pihak dari keluarganya. Itu dia, karena anak tangga tersebut tidak memiliki suatu ketulusan. Bagaimana mungkin anak tangga tersebut mampu memikul berat badannya, sementara anak tangga yang dia naiki tersebut berdasarkan kelicikan terjatuh. Itu dia, Kita lihat kartu terakhir. Muncul 5
cawan. 5 cawan. Kalau saya mengambil 1 cawan saja, sepertinya ini manusia dalam kondisi seperti gambar yang saya pegang ini. Terpuruk, menangis, bersedih, seperti orang mengemis mencari bantuan. Mencari sesuatu hal yang bisa dia andalkan. Atau jangan-jangan saya hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu, Wagen. Apakah baru-baru ini dia muncul di hadapan kamu? Dan apakah diri dia menuntut sesuatu hal terhadap diri kamu ketika diri kamu bersama dengan diri dia ada suatu aset? Kalau memang ada suatu aset yang pernah dia bina dan dia bangun ketika bersama dengan diri kamu dan aset tersebut kamu yang memegang, saya rasa kamu harus perlu hati-hati. Karena ini manusia sedang memerlukan bantuan, segala cara sedang dia rencanakan untuk mengembalikan kondisi diri dia. Mengemis untuk mencari bantuan, merasa terhianati padahal dia yang melakukan pengkhianatan, merasa seperti sangat kacau padahal kekacauan tersebut dia yang menciptakan, merasa tersakiti hatinya padahal diri dia yang membuat hal tersebut, merasa seperti menerima berbagai kehancuran dari pertengkaran padahal pertengkaran tersebut akibat dari kemanipulatifan dia yang terbongkar. 5 kartu yang saya pegang ini untuk siang hari ini terhadap kondisi energi diri dia, semuanya bersifat negatif, bukan positif. Dan ingat, sebelum saya menutup perkataan saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, di mana sugesti saya tersebut agar masuk terhadap logika kamu. Apa yang saya lihat, itu yang saya beritahukan. Kalau diri kamu mempertanyakan, kenapa perkataan saya selalu diputar-putar? Karena memang kartu itulah yang saya arahkan. Kartu inti sebagai pedoman kartu pertama tersebut. Kalau kartu pertama mengatakan adanya situasi kekacauan, secara otomatis kartu berikutnya akan mengarah terhadap kartu pertama yang menggambarkan kekacauan. Itu dia, Wagen. Karena siapapun pembaca reader tarot, acuannya terhadap kartu pertama yang dibuka. Kalau kartu pertama sudah menyimpulkan negatif, kartu berikutnya akan menggambarkan situasi negatif. Itu dia. Coba diri kamu testing terhadap reader tarot yang lain secara personal. Pasti perkataan saya ini mereka membenarkannya. Itu dia, Wagen. Kuncinya terhadap kartu pertama. Makanya saya ada beberapa video di mana video saya itu selalu kata-kata selalu saya putar-putarkan, ya karena memang itu kondisinya. Karena tidak mungkin saya mengambil satu kata di luar dari kata tersebut. Lebih baik kata itu yang saya putar daripada saya mengambil kata-kata lain yang akan memberikan diri kamu suatu pengharapan. Saya tidak mau seperti itu. Mengambil kata lain untuk memberikan suatu ketenangan, sementara ketenangan tersebut belum tentu terjadi. Lebih baik perkataan yang saya katakan di awal, saya ulang agar diri kamu bisa lebih jelas dan agar diri kamu bisa lebih berpikiran logika. Oke, Wagen, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Sakitnya.